maksud saya kalau udah di awal dipersyaratkan dia punya pengalaman, otomatis fresh graduate udah gugur secara administratif, nggak mungkin bisa ikut tes tahapan berikutnya lah Pak Aris. Lah berarti kan passing grade-nya dalam tanda kutip kan bisa diturunkan Pak berarti. Ya enggak gitu. Lah. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Jadi anak saya kan baru selesai kuliah dia jadi dokter gigi udah. Pengen daftar juga kan. Ternyata di situ salah satu untuk P3 untuk dokter gigi, dokter itu kebanyakan P3K, tidak ada yang PNS. Kemudian salah satu syaratnya yang agak menyulitkan harus punya pengalaman 2 tahun minimal Di instansi. di instansi. Tapi saya rasa nggak ada bunyi instansi pemerintah, dari kepala instansi cuma dibilang di situ. Saya sih bisa menerjemahkan apapun itu. Tapi yang penting dia lah. Iya, yang terkait dengan profesi yang ya inline. Misalnya rumah sakit swasta pun harusnya masuk poliklinik. Yang penting dia memang berani memberikan surat pernyataan itu kan. Jadi akhirnya dia belum jadi daftar. Kalau saya tertariknya gitu ini Pak Haji. Artinya kan ada Pak Haji termasuk generasi muda sekarang ya. Ya. Bapaknya PNS toh. Ya. Ibunya swasta kan. Swasta. Dan dia profesinya dokter ya. Dokter kan masih bisa kita bilang profesi apa? Keahlian. Profesi yang kelas 1 lah masih dia. Kok tertarik jadi PNS atau ASN? Kenapa tuh? Saya mendorong anak saya menjadi PNS Pemda DKI. Kenapa? Itu kan Pak Haji yang mendorong maksudnya Iya. anaknya. Anak sini kenapa Nggak. mau gitu? Nggak tahu juga ya. Padahal dia bisa buka praktek sendiri. Betul. Kenapa dia pengen? Karena kalau jadi PNS dia masih bisa buka praktek. Tapi kalau coba buka praktek belum tentu bisa jadi PNS. Atau Ini jawaban Pak Haji atau jawaban Jawaban saya kan mendorong dia. Nah, kalau dia enggak gitu loh. Nggak tahu sih. Kalau saya Nggak ditanya kenapa ini. Kalau saya kan mendorong dia daftar. Berani kan kalau telepon bosnya. itu salah satu. Saya telepon balik rasa menjelaskan ini. Jadi saya Pak Haji nggak nanya ya. Kalau saya kebetulan kalau anak semua ini saya selalu tanya motivasimu apa? Enggak, saya justru mendorong dia untuk daftar. Ngasih tahu nih dulu ada penerimaan. Kalau kamu bisa daftar Pemda DKI atau kementerian lain. Kementerian lain kalau itu kan dokter pasti Kementerian Kesehatan Pak. Enggak kan ada juga yang punya klinik-klinik. Rumah sakit kan nggak dibawa. Kayak Bayangkara gitu. Apakah ya TNI ya Polri atau rumah sakit perguruan tinggi. atau ya perguruan tinggi kan bisa. Benar. Oke, lanjut. Tujuan saya kalau PNS kan ya paling nggak dia lebih secure lah, lebih aman lah. Menurut saya. Itu kan pandangan Bapak. Iya. Berarti kan masih Berpikir sama seperti orang. income lah. Iya, sama seperti orang tua saya kepengen anaknya jadi PNS juga gitulah. Meskipun saya dulu nggak punya cita-cita juga jadi PNS. Nah itu yang pengen kita. Saya sangat tertariknya di situ kan. Ya. Karena dokter itu kan punya peluang banyak. Ya harusnya Peluangnya lebih besar. nggak terlalu khawatir lah. Dia bisa Atau gini, gue curiga nih sama Pak Haji nih. Jangan-jangan dia nggak mau keluarin duit buat anaknya, buat modal bikin klinik. apa-apa. Gue curiganya di situ. Harus susun banget ya. Ya memang harus hujan dengan Bapak ini. Enggak kalau Kalau itu nggak ada. Saya malah mendukung kalau dia mau praktek. Saya siap kalau Pak menyediakan Haris dana. bilang Pak Haji nggak mau, kalau saya bilang dia bukan suuzon, malah baik sangka. Kalau Pak Haji itu punya duit, cuma pelit aja. Yang bahaya kalau dia bilang Pak Haji nggak mampu, berarti karena itu terus suuzon. Karena cerita anak saya kalau dokter praktek di luar itu kan dari nilai tarifnya itu dokter itu 30-40%. Artinya kan investor pemilik tempat kan dapat 60%. Saya kan ngeluarin duit jadi investor gitu loh. Oh, dengan Anda masih berhitungan Oh, gitu. iya dong. Pak. Perhitungan bisnis Ada panggilan negara nih. All about the money. Jadi gitu, Ji. Kalau anak gue juga kayak gitu juga. Kenapa tuh Pak? Anaknya Pak Haris Pak? Daftar salah satunya memang ada itu Pak. Pengalaman kerja, tapi tidak semuanya. Pengalaman kerja selama Itu profesinya apa? analis. Tapi bukan kayak umum. dokter-dokter gitu ya? Bukan. Istilahnya jenis pekerjaan yang secara umum Iya, bisa. diikuti oleh banyak alumni. Iya. Bidang pendidikan ya? Apa? Iya, background pendidikan semuanya bisa mendukung sebenarnya, tidak terspesialisasi gitu. Nah, ketika mensyaratkan 2 tahun di instansi pemerintah itu kan agak berat juga, Pak. Oh iya, benar. Kalau yang didaftar itu ada salah satu yang
lo daftar sini aja deh, kelihatannya sini bagus, gua bilang gitu kan. Supaya bapak yang baik ngasih ini dong. Iya, kenapa mesti ada stressing bapak yang baik? Loh, jangan-jangan bapak ini curiga ini Bukan, bapak karena yakin bukan suami yang baik. Iya. Kenapa tuh Pak? Nanti kita ceritakan kalau ada yang tertarik ya. Jadi kayak gitu. Ada yang mensyaratkan 2 tahun 2 tahun di instansi di instansi pemerintah. Itu kan agak susah Pak, karena tidak semua orang itu punya kesempatan magang di instansi Dan pemerintah. magang pun belum tentu sampai 2 tahun Ya, Pak. itu Pak. Nah, Maksimal apakah itu biasanya memang 6 bulan. strategi untuk Atau gini, itu ini ya, memfilter kalau saya itu? mungkin ya, saya juga nggak terlibat. Mungkin itu justru karena memang ingin memprioritaskan para honorer yang sudah ada. Mungkin ya. Sebagai apresiasi terhadap pengabdian mereka yang sudah sekian tahun mengabdi gitu ya. Meskipun kalau dilihat dari perspektif fresh graduate itu kan jadi diskriminatif namanya. Ya, Tapi kan tetap namanya kebijakan memang nggak bisa menyenangkan semua pihak. betul. Kan ada hal-hal yang memang teman-teman honorer yang udah lama di Mengabdi, pemerintahan gitu. mengabdi, ini kan sudah banyak tuntutan kan, untuk mereka segera diangkat. Kalau nggak diangkat kan nanti gejolak sosialnya makin tinggi. Angin runyam lah. Nah, jadi mungkin nih makanya beberapa instansi mensyaratkan itu tadi Sudah berpengalaman. berpengalaman. Jadi memang memprioritaskan kedua, ini kan posisi P3K ya, bukan PNS. SN kan sekarang ada 2 tuh ya, undang-undang SN-nya bicara ada PNS, ada yang P3K. P3K ini kan relatif sebenarnya lebih kepada meng-hire para profesional memang. Kalau mungkin di perusahaan swasta kita sering dengar pro hire itu loh. Oke. Nah, jadi ya memang kalau dia fresh graduate, dia kan harus dilatih, diajarin lagi. Ini kan Bukan menimbulkan pro kos ini baru. lagi, ya. Sementara kalau yang udah Dari napasnya berpengalaman, itu kan. otomatis dia kan tinggal plug and play. Iya. Ketika dia lulus seleksi, dia Udah langsung bisa langsung bekerja. Bisa bekerja, bukan langsung bekerja. Dia bisa langsung bekerja, berkontribusi tadi gitu, terhadap instansi yang diterima. Iya, mungkin nilai plusnya ya Pak. Iya. Cuman nilai dampaknya negatifnya juga bahwa itu kan dites. Iya. Nah, dites itu kan tidak membedakan antara yang fresh graduate dengan yang sudah punya pengalaman. Bahkan membuktikan. Tapi kan yang kalau memang disyaratkan yang berpengalaman, otomatis yang belum berpengalaman udah gugur secara administratif dong. Iya kan? Udah dari awal lah. Ya, dari awal kan? iya. Iya, udah gugur secara administratif. Loh, berarti kan ini karena di sisi lain ketika tes itu tes entah apa TPA Ya, TPA, psikotes, bla bla. itu lebih TPK, banyak orang gitu. yang fresh graduate Yang lolos. yang lolos daripada yang sudah lama dulu. Lah, maksud saya kalau udah di awal dipersyaratkan dia punya pengalaman, otomatis fresh graduate udah gugur secara administratif, nggak mungkin bisa ikut tes tahapan berikutnya lah Pak Aris. Nah, berarti kan passing grade-nya dalam hal itu kan bisa diturunkan Pak berarti. Ya enggak gitu. Lah, Itu kan berlaku secara nasional Pak kalau misalkan Iya. passing grade-nya Pak. Jadi udah ada selama ini undang-undang kan itu. bisa jadi Aturannya. kita testing bertiga, ya kan. Saya nggak lulus, Pak Aris sama Afif lulus, bukan berarti saya nggak lolos passing grade. Bisa jadi kita bertiga lulus passing grade, cuman formasinya cuma 2 orang. Diambilin nilai tertinggi 2 Dari ranking itu ya Pak. 2 ranking tertinggi, saya yang nomor 3 ya tidak lulus jadinya. Kan bisa seperti itu. Ya, oke, mungkin Bukan itu berarti passing grade oh, aja. iya, itu mungkin poin bagus ya Anda bahwa pengen plug and play tadi Iya. itu P3K-nya ya. Kecepatan dalam itu ya, Beradaptasi beradaptasi. di satu sisi kan juga sebenarnya pengangkatan suka nggak suka pengangkatan PNS ataupun P3K ini kan ada unsur politiknya Pak. Artinya Maksudnya gimana tuh? unsur politiknya Pak Aris adalah jangan gara-gara mau 2024. Politik, politik bahas-bahas nih. ya. Bahaya nih Jauh. kalau bahas politik nih. kecuali gua nyalek atau apa ya nggak. Nggak boleh dong kalau Iya, nyalek, Pak. ya, gua harus keluar dulu maksudnya gitu. Bahwa sebenarnya kalau kita hitung-hitung APK secara nasional kita itu sudah tidak butuh lagi loh. Ataulah salah satu kementerian ini sudah tidak butuh lagi Pak. P3K maupun ASN Pak. Oke. Tapi pada kenyataannya tetap dibuka Pak. Ya kan? Untuk apa pertanyaanku? Nah, mungkin ini kan salah satu untuk menyerap angkatan kerja ya. Betul.
yang Tapi kan dihasilkan dalam 1 tahun itu. Kan gini, Pak. kalau saya ngeliat kan Ini analisanya Pak Aris ya. Oh iya Pak. ya itu kan Nggak angka supaya clear juga. agregat. Itu angka, Supaya clear. itu kan angka agregat. Ya. Clear. Kita kan harus kalau bicara itu kan nggak bisa bicara angka agregat aja, kita bicara distribusi juga. Mungkin secara nasional jumlah SN itu sudah banyak. Ya. Tapi bisa jadi di instansi tertentu dia kurang. Ya. Makanya setahu saya kemarin itu yang 1 juta ya kalau masalah yang diterima tahun ini itu lebih kepada para tenaga-tenaga seperti guru, dokter, Kesehatan, profesi, nakes. nakes, Saya tenaga Pak, kesehatan. sebelum saya lupa saya patah dulu Pak. Nah, entar dulu mumpung Ya. sebelumnya. Kemudian yang tadi mensyaratkan pengalaman 2 tahun menurut saya juga belum tentu di semua instansi yang menerima P3K mensyaratkan yang sama. Mungkin ada instansi lain dia tidak mensyaratkan pengalaman 2 tahun. Mungkin Kalau kayak ada. nakes tadi contoh anak Pak Haji, Make sense lah ya kalau dia kalau besar. saya relatif setuju loh. Ya. Karena gini, para dokter fresh graduate ini kan agak susah ya disuruh mengabdi ya. Iya kan? Karena mereka ya Bapak menjudge begitu, kenapa Bapak menjudge begitu? ini Pak? data loh. Iya. Karena datanya menunjukkan distribusi nakes itu kan agak susah di daerah-daerah. Bapak bukan nakes 3T. ya? Nah, Oh, bukan nakes ya? Kau tahu datanya gitu loh. bahkan kita baca. Kan datanya terbuka Pak itu Pak. Pak Aris kenapa tahu yang proklamasi Bung Karno sama Bung Hatta? Emang Pak Aris hadir waktu itu kan enggak kan? Kan membaca Pak Aris ini dan beberapa pengalaman langsung saya juga menunjukkan ya itu ada yang tidak tersedia itu tadi. Karena gini, ini saya mau coba netral ya ngeliatnya objektif. Sekolah kedokteran itu kan nggak murah ya, Ya betul. mahal ya. Sehingga Modalnya memang ketika tamat dia harus dipelosok dengan tingkat penghasilan cukup ini. Jadi betul-betul dibutuhkan orang yang memang punya jiwa pengabdian Jiwa sangat besar. tinggi. Berjiwa Ya besar. kan, padahal dengan dunia yang sekarang semakin materialistis itu agak susah. Biaya dia pulang kampung aja udah berapa, susah. Jadi memang menurut saya kalau untuk P3K bagus sih yang berpengalaman. Jadi kalau dia memang punya niat banget jadi SN, jadi ngabdi dulu lah 2 tahun. Itu 2 tahun dia bisa ngelamar di P3K. Tapi kalau untuk SN sebenarnya kan enggak. SN kan enggak mensyaratkan. Iya. Kan? ASN nggak mau PNS. PNS-nya. Kalau jadi PNS-nya kan nggak mempersyaratkan, dan PNS itu kan tidak harus jadi PNS pusat atau tadi Pak Haji bilang PNS ada hal khusus kan Pemprov DKI. Kan bisa misalnya jadi nakesda namanya nakes Iya. daerah di Kabupaten Manggarai Barat, misalnya kan. Atau sekarang Papua kan ada berapa provinsi baru Iya, tuh? berapa pemekaran. Papua Tengah. Ada Saya Papua yakin Pegunungan. banyak kebutuhan di sana. Nah, udah belum Pak? Udah, Nah, silakan. sekarang itu tadi kan sudah saya batasi Pak. Sudah jelas-jelas di kementerian tertentu. Waduh, Pak bahaya nih. Terkena angin malam nih kayaknya nih. Berhembus angin malam. Suaranya nggak ada yang merdu, fals semua. Makanya kita nggak jadi Cukup, SN. ya, iya. Terus kita mau coba itu kan Pak Bukan bikin jadi Pak. beduang. Cover lagu Pak. Siapa tahu ada yang mau dengerin. Ya, Ayo lanjut. Tadi kan saya sudah bilang Pak, kenapa ada faktor politis? Sudah saya batasi bahwa di kementerian tertentu itu udah open loop Pak secara perhitungan ABK-nya Pak. Udah nggak perlu lagi minus growth justru malah. Oke. Tapi kok di sisi lain masih menerima juga, masih dibuka juga. Nah, Itu yang pertama. Oke, nanti saya jawab. Kemudian yang kedua, pertanyaan menarik Pak. Tadi Bapak menyebutkan sekolah di kedokteran itu mahal Pak. Betul. Kenapa mahal Pak? Kontribusi pemerintah di mana Pak? Artinya sampai di mana? Apakah itu tidak bisa Subsidi, bukan disubsidi pemerintah itu beasiswa. di-inject dana dari pemerintah namanya apa? Invest apa bilangnya? Intervensi. Intervensi fiskal. Intervensi fiskal dari pemerintah itu Pak, supaya apa? Loh, ini nakes itu masih kurang banyak loh. Sementara untuk kuliah di nakes itu biayanya mahal loh. Nah itulah pemerintah seharusnya hadir, intervensilah dia lewat APBN, bisa sekolah kedokteran gratis. Nah, kenapa tidak dilakukan seperti itu Pak? Itu yang nomor 2 Pak. Yang pertama saya mau jawab ya. Ada satu instansi mungkin KL, Ya. lembaga Pak Aris sebenarnya ABK-nya sudah ini seharusnya. Iya. Kita menerima ASN sekarang kan untuk menjawab tantangan ke depan. Nah, tantangan ke depannya itu membutuhkan. Jadi
mungkin sekarang posisinya memang tidak perlu banyak. Itunya merah. Oh ya. Saya pakai ini aja nanti tinggal. Tapi Taruh tengah, taruh. ke depan Sudah, mungkin lebih banyak. Makanya yang diterima kan secara umum sekarang yang tadi saya bilang guru, tenaga pendidik, tenaga kesehatan. Itu sih, ya kan. Dia ngelihatnya kayak gitu Pak Aris, tantangan ke depannya seperti apa. Nah kalau yang kedua, kok nggak ada intervensi pemerintah? Ini harus saya koreksi. Intervensi fiskal pemerintah cukup tinggi. Lo bawa dari pemerintahan ya Pak ya? Ya kan saya ASN. Oh, ASN. Oh ya bukan nakes tadi Pak? Ini ASN 17 plus ini Pak. Ya intervensi fiskalnya udah cukup banyak di bidang kesehatan itu ya kan. Kalau bisa kita lihat zaman COVID pun juga begitu gede kita ngasih. Iya, Ya, di makanya- bidang pendidikan Pak. Iya. Pendidikan nakes bukan di COVID Pak. Iya, makanya. Jangan jauh-jauh Pak. Makanya saya mau sampaikan Pak Aris bahwa kampus kita itu kan ada namanya UKT. Kalau yang kampus sudah BUMN seperti UI, Ya. UGM ya oke. Itu kan dia udah punya regulasinya sendiri gitu. Tapi kan memang biayanya memang besar karena prakteknya kan banyak itu. Alat-alatnya juga mahal. Nah, kedua saya mau sampaikan juga bahwa intervensi fiskal kita kan masalahnya bukan hanya di kesehatan saja yang harus dibiayai, intervensi banyak hal, sehingga memang nggak bisa semuanya kalau disedot semua ke tadi keinginan Pak Aris ke kesehatan, terus keperluan lainnya pakai apa? Ya, berarti kesehatan tidak masuk skala prioritas. Prioritas dong. Kalau Kalau Pak Aris muter-muter Pak. kalau Pak Aris lihat kebijakan kita itu justru kesehatan itu salah satu prioritas. 2024 stunting itu salah satu prioritas. Nah makanya masalah kesehatan kan banyak, ada masalah penyakit, ada masalah alat kesehatannya, Iya, dengar betul. dulu, ada masalah fasilitas kesehatannya, ada masalah jaminan kesehatannya, Oke. nah ada masalah tenaga kesehatannya. Oke, Jadi kita bicara masalah mendidik tenaga kesehatan. Iya. Karena untuk mendidik tenaga kesehatan biayanya mahal. iya, untuk Seberapa besar sih intervensi pemerintah terhadap tenaga untuk mencetak tenaga nakes ini, Pak? pemerintah tuh punya namanya Politeknik Kesehatan, Pak Aris. Biaya berapa besar ini, Ada Pak? 38 yang dibiayai Jangan dari bicara APBN. number lah, kayaknya Oh. yang penting kebijakan dulu sih. Kalau angka kan agak susah gitu. Enggak, kalau jumlah saya pastikan 38 persen. Poltekkes. Poltekkes, Oh, Poltekkes seluruh iya kalau Indonesia. jumlah Poltekkes Bapak ya. paham banget. Itu banyak prodinya, ada prodi perawat, prodi ini, prodi ini. Iya. Cuman kan ada namanya nakes dokter. Dari pembicaraan tadi ya, intinya yang kita bersyukur ya bahwa pemerintah tahun ini berupaya. membuka lowongan ASN ya, yang Untuk terdiri P3 memfasilitasi. dan P3K dan PNS ya. Bapak jadi ustadz nih. Ya iyalah, paling nggak kita kan supaya memberikan apresiasi atas Ya, kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah yang dong. berpihak terhadap Iya, tenaga supaya kerja. Penyerapan tenaga kerja juga Tetap berjalan. Terutama anak saya mudah-mudahan juga masih bisa ikut. Amin. Lu katanya nggak ikut, gimana? Mudah-mudahan. Ya kan nggak cuma tahun ini. Iya, Pak. dan Tahun berikutnya depan, kan 2 tahun bisa. depan. Kalau begitu mudah-mudahan anak saya bisa Saya gitu. katut. Ya Amin. sama. Lolos. Katut kan bahasa Indonesia aja ikut. Lolos tahun ini, siapa yang kan Enggak kan belum enggak daftar tahun ini. Oh, anakku udah daftar. Oh, Jadi iya. terima kasih pemerintah. Oke, terima kasih pemerintah. Udah ngasih Ya, yang sedang daftar mudah-mudahan bisa Buat lolos yang ya. penasaran, Ya, dan yang ya. ya nanti ada. Oke, nanti kita Kalau pas tip and trick untuk lolos. Iya. Ya. Di episode Oke. selanjutnya. Bangga Bangga. sebagai